Di keluarga aku bukan anak kebanggaan. Aku anak yang sering dibandingkan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengar kalimat itu. Lihat tuh, kakakmu nilainya bagus, adikmu lebih rajin. Kamu kenapa nggak bisa kayak mereka? Awalnya aku pikir mungkin mereka cuma mau jadi lebih baik. Tapi lama-kelamaan aku sadar aku bukan dianggap kurang usaha, aku dianggap kurang berharga. Di setiap kumpul keluarga, namaku jarang disebut dengan bangga. Yang sering disebut itu prestasi saudara-saudaraku yang juara, yang cepat lulus, yang karirnya jelas. Dan aku cuma jadi contoh yang salah. Jangan kayak dia ya, kalimat itu nyakitin daripada dimarahin. Aku pulang ke kamar, tutup pintu dan nangis tanpa suara. Karena di keluarga ini menangis dianggap lemah. Tekanan itu enggak kelihatan, tapi rasanya berat banget. Aku bangun tiap hari dengan rasa bersalah. Bersalah karena belum jadi siapa-siapa. Bersalah karena merasa mengecewakan. Bahkan saat aku capek, aku nggak berani cerita. Karena setiap kali aku coba jelasin, yang ku dengar cuma, kamu kurang usaha, kamu kebanyakan alasan. Padahal mereka nggak pernah lihat aku berjuang. Mereka nggak pernah lihat aku bangun lebih pagi dari semua orang. Mereka nggak pernah lihat aku kerja sambil mikir, ini cukup nggak ya buat buktiin kalau aku juga bisa. Aku belajar diam-diam dan aku gagal diam-diam. Aku nangis diam-diam karena yang aku tahu kalau aku cerita pun nggak akan dianggap. Aku iri bukan karena saudaraku lebih hebat, tapi karena mereka didukung sementara aku dibandingkan. Aku iri mereka salah tapi dimaklumin, sementara aku salah sedikit jadi bukti bahwa aku memang gagal. Ada satu malam aku capek banget, capek jadi kuat, capek berpura-pura baik-baik saja. Aku duduk sendirian dan mikir, apa ya, aku harus berhenti aja? Apa aku memang gak sepantas itu dibanggakan? Malam itu hampir jadi titik menyerahku. Tapi justru di situ ada satu hal yang berubah. Aku sadar aku selama ini berjuang bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk pengakuanku ke mereka. Dan itu nggak akan pernah cukup. Sejak malam itu aku berhenti menjelaskan. Aku berhenti menjelaskan. Aku berhenti berharap dipahami. Aku tetap berusaha, tapi bukan lagi untuk membuktikan ke mereka. Aku berusaha supaya aku sendiri nggak malu sama diriku. Pelan-pelan hidupku berubah, bukan langsung sukses, bukan langsung dipuji, tapi aku lebih kuat. Aku belajar konsisten, aku jatuh bangun lagi tanpa tepuk tangan, tanpa validasi, dan untuk pertama kalinya aku bangga sama diriku sendiri. Sampai suatu hari hasil mulai kelihatan, bukan yang luar biasa tapi cukup untuk berdiri. Orang-orang mulai nanya, kok sekarang kamu beda? Aku cuma senyum karena mereka gak tahu betapa panjang yang aku lewatin sendirian. Yang lucu saat aku mulai jadi, mereka mulai bangga. Mereka cerita ke orang lain tentang aku, seolah-olah mereka selalu percaya sejak awal. Dan jujur hatiku campur aduk, ada bangga, ada sedih, ada luka lama yang belum sembuh. Tapi aku gak marah, aku gak dendam, karena aku sadar kalau aku simpan dendam,
aku tetap terikat pada mereka, dan aku sudah terlalu lama hidup untuk membuktikan sesuatu ke orang lain. Sekarang aku tahu aku bukan anak gagal. Aku cuma anak yang berjuang tanpa sorotan. Aku bukan lemah. Aku cuma tumbuh dengan cara yang lebih rapih. Dengan cara yang lebih rapih. Kalau kamu anak pertama atau middle child yang sering dibandingkan, ingin aku bilang satu hal. Kalau kamu bertahan sampai hari ini, itu sudah terbukti kamu kuat. Kamu gak harus jadi versi terbaik menurut keluargamu. Cukup jadi versi yang tidak menyerah kepada hidupmu sendiri. Karena suatu hari nanti bukan pengakuan mereka yang menyelamatkanmu, tapi bahwa faktanya kamu tidak menyerah meski tidak dianggap